Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tugas belajar di luar kelas hari ke-31, yaitu membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema Bimba AYUEO interview ketiga. Yang A, nomor 1, apa prinsip utama dalam proses Bimba AYUEO interview yang harus difahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Prinsip utama dalam proses Bimba AYUEO interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator. Yang pertama, motivator harus meluruskan niat utama untuk bahagia secepatnya dan selamanya. Dan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kebahagiaan adalah belajar, terus memperbaiki diri, dan berbuat baik. Di Bimba ini, motivator mau belajar dan memperbaiki diri dan seluruh komunitas dan berbuat baik kepada anak, orang tua, dan komunitas Bimba lainnya. Berbuat baik ini dengan cara menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Jadi orang dewasa yang perlu belajar, kemudian anak yang ditumbuhkan minatnya, tentunya dengan cara yang menyenangkan, 100% menyenangkan. Jadi prinsipnya kita harus menumbuhkan minat baca dan belajar anak dengan cara yang menyenangkan. Nomor 2, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Prioritas motivator dalam kelas pendekatan adalah berdialog umum mengenai atau hal-hal kesukaan anak. Kita harus masuk ke dalam dunia anak. Jika anak merasa senang tentunya, maka dia akan antusias dan ingin mengulang kegiatannya lagi, sehingga dia akan datang lagi ke Bimba. Nomor 3, berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Durasinya sebanyak 3 kali atau lebih tergantung mood anak. Misalnya pagi 5 menit, siangnya 5 menit, dan sore 5 menit. Penjadwalan pendekatan dilakukan minimal 2 hari sekali. Namun jika ada anak yang 1 kali pendekatan sudah kondusif, maka bisa langsung lanjut ke tahap trial. Nomor 4, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Prioritas motivator dalam kelas trial adalah motivator melakukan kegiatan bermain sambil belajar selama 15 menit melalui video call kepada 1-2 murid. Trial. Di tahap trial ini motivator mulai menerapkan teori bandul dengan lebih banyak menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan secara verbal, yaitu dengan cara memberikan verbal 4 HVK dan 4 HVS yang diselingi dengan kegiatan yang berhubungan dengan afektif, kognitif maupun psikomotorik anak. Misalnya menulis, menarik garis, mewarnai, dan lain-lain. Nomor 5, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Durasi kelas trial dilakukan selama 15 menit. Kelas ini dapat dilakukan maksimal 2 anak. Namun standarnya yaitu dengan 1 anak. Setelah itu, berdialog umum sambil berbahasa Bimba. Prioritaskan 4 HVK dan 4 HVS atau teori bandul. Setelah itu melakukan tepuk semangat, yel Bimba, lagu dan doa sebelum belajar, bernyanyi lagu Cinta Ananda, bernyanyi ref lagu La Bimba, dan lagu serta doa sesudah belajar. Nomor 6, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? Orang tua murid dapat melakukan kelas trial tanpa batas waktu yang ditentukan sampai anak dan orang tua yakin. Nomor 7, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Prioritas utama dalam kelas lanjutan adalah bermain baca-bacaan dengan cara yang menyenangkan. Lama kegiatan di dalam kelas lanjutan adalah 30 ditambah 10 menit, terdiri dari kegiatan awal 5 menit, kegiatan inti 20 menit, dan kegiatan akhir 5 menit. Nomor 8, kegiatan apa yang
lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Kegiatan yang lebih prioritas adalah bermain baca-bacaan, baru setelah itu menyelesaikan modul, karena teori bandul perlu diterapkan dalam membimbakan anak. Nomor 9, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Materi yang disampaikan oleh anak ketika bermain baca-bacaan yaitu materi yang sudah dikuasai anak atau modul yang sudah dikuasai anak yang ada pada materi sebelumnya yang tersimpan dalam kotak permainan kata pada anak. Nomor 10, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Caranya supaya bermain baca-bacaannya menyenangkan bagi anak yaitu dengan cara berdialog mengenai kesukaan dan kegemaran anak, bernyanyi, berbahasa Bimba, dan dengan melakukan permainan tebak huruf atau tebak kata, contohnya siapakah aku. Lalu nanti anaknya menjawab dari permainan tersebut atau dengan permainan yang lain. Nomor 11, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Ketika anak tidak mau bermain baca-bacaan, kita sebagai motivator harus menggali mood anak. Sebisa mungkin anak itu harus senang dan semangat terlebih dahulu. Kita ajak dialog dan melakukan dialog umum, ditanya dengan kesukaan, bisa juga ditanya dengan kakak mau main apa, kamu main apa dulu, lalu dengan cara yang menyenangkan. Pokoknya sebisa mungkin motivator harus kreatif, melakukan berbagai cara agar anak antusias dan punya semangat untuk bermain baca-bacaan. Jika anak sudah bagus moodnya, sudah semangat, maka kegiatan bermain baca-bacaan bisa dilanjutkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.